Om Swastiastu, salam harmoni. Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara login ke Mentimeter dan mengenalkan fitur-fitur yang ada pada Mentimeter yang akan digunakan untuk pembuatan kuis sebagai media evaluasi untuk siswa. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara login ke Mentimeter. Pertama, buka Google yang ada pada laptop kita, kemudian ketik mentimeter.com. Lalu kita klik login. Kemudian pilih login with Google. Selanjutnya, kita pilih akun yang akan kita gunakan. Ketika sudah muncul seperti ini, lalu kita klik New Presentation untuk membuat kuis atau presentasi baru. Kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan judul atau nama project kita. Kita dapat mengetik langsung judulnya di sini. Kemudian ketika sudah selesai, kita klik Create Presentation. Setelah itu, kita akan masuk pada halaman pembuatan presentation di Mentimeter seperti ini. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur-fitur yang tersedia pada Mentimeter. Ini merupakan judul dari project yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kita juga dapat mengubah judul tersebut dengan cara diklik. Kemudian, ini merupakan slide untuk mengerjakan proyek, sama seperti pada PowerPoint. Kemudian, untuk menambahkan slide baru, kita dapat mengklik Add Slide, atau kita dapat menduplikat slide. Dengan catatan, slide pertama sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya, pada menu tipe. Menu ini menyediakan beberapa tipe pertanyaan atau kuis yang dapat dipilih. Yang pertama, ada multiple choice. Adalah tipe kuis dalam bentuk pilihan ganda yang opsi atau jawabannya ditampilkan dalam bentuk diagram. Pertanyaan yang akan kita berikan dapat kita ketik pada kolom Your Question. Kemudian, kita dapat menambahkan pilihan jawaban pada menu Option. Jika ingin menambahkan jumlah pilihan atau opsinya, kita dapat klik and under option. Pada option ini, kita juga dapat menambahkan gambar untuk mendukung jawabannya dengan cara mengklik ikon gambar ini. Kemudian, jika ingin menambahkan gambar yang sudah ada pada laptop, maka kita pilih Click Here. Namun, pada Mentimeter juga sudah disediakan gambar-gambar yang dapat kita gunakan dengan memilih Image Library dan GIF ini. Kemudian, pada menu Result Layout ini, kita dapat memilih bentuk diagram yang digunakan pada opsinya. Namun, kita hanya bisa menggunakan tipe brush saja jika ingin menambahkan gambar pada opsinya. Sedangkan untuk tipe yang lain, gambar tidak akan muncul. Kemudian, pada menu Extras, ini kita dapat mengatur beberapa opsi. Yang pertama, yaitu Show Correct Answer. Jika kita mengaktifkan, maka kita dapat menambahkan atau menunjukkan jawaban yang benar. Kemudian kita berikan centang pada opsinya untuk jawaban yang benar di sini. Selanjutnya, yang kedua ada Show Result in Percentage. Jika diaktifkan, maka hasil dari jawabannya akan ditampilkan dalam bentuk persentase.
Kemudian yang ketiga ada let participant choose multiple option. Jika diaktifkan, maka peserta dapat memilih lebih dari satu option atau jawaban. Kemudian, tipe selanjutnya yaitu word count. Adalah tipe kuis dengan jawaban singkat, 1 sampai 3 kata saja. Kita dapat menambahkan pertanyaan pada kolom ini. Kemudian, pada entries per partisipan atau kesempatan menjawab partisipan ini kita dapat mengaturnya dengan cara menambahkan jumlahnya di sini. Kemudian, pada tipe open-ended adalah tipe kuis di mana peserta dapat menjawab pertanyaan dalam bentuk esai atau uraian. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada skill. Adalah tipe kuis dalam bentuk skala. Kita dapat menggunakan tipe ini misalnya ketika menambahkan pendapat peserta ketika mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Kemudian ada tipe ranking. Adalah tipe kuis yang dapat digunakan untuk melakukan voting. Kemudian tipe Q&A adalah tipe kuis yang dapat digunakan untuk tanya jawab dengan peserta atau siswa, di mana peserta lain juga dapat melihat pertanyaan dan jawaban yang ditanyakan oleh temannya. Kemudian, quiz competition adalah tipe kuis yang sering digunakan, di mana tipe ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu select answer. Adalah kuis dalam bentuk pilihan ganda, di mana kita dapat memberikan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, anak-anak akan diberikan waktu untuk mengerjakan masing-masing soalnya. Kemudian, tipe answer adalah kuis dalam bentuk esai atau uraian seperti ini. Nanti, jawaban dari masing-masing siswa akan tampil seperti pada slide ini. Kemudian, ada content slide yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi atau melakukan presentasi. Yang pertama ada heading. Ini biasanya digunakan untuk membuat judul atau tampilan awal pada presentasi. Kemudian paragraf. Ini biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah materi dalam bentuk paragraf. Kemudian bullet. Ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi dalam bentuk poin-poinnya. Kemudian image. Ini bisa digunakan ketika kita menjelaskan sesuatu berdasarkan gambar. Kemudian video. Di sini kita dapat menambahkan sebuah video melalui link YouTube. Kemudian bit. Ini juga bisa digunakan dalam membuat judul materi atau kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian quote. Ini biasanya digunakan untuk memberikan kutipan inti dari materi atau memberikan kesimpulan, serta dapat digunakan untuk menyampaikan kata-kata motivasi. Kemudian ada number. Ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan angka. Kemudian ada themes. Kita dapat memilih tema untuk digunakan dalam slide. Ini merupakan beberapa tema yang dapat kita gunakan dalam pembuatan kuis atau presentasi di Mentimeter. Kemudian menu setting. Di sini kita dapat yang pertama mengatur navigasi untuk mengatur kecepatan siswa dalam mengerjakan kuis dan mengontrol bagaimana siswa dapat berpindah ke soal berikutnya. Di sini yang pertama jika kita pilih presenter fix, maka guru yang akan mengontrol atau menentukan pergantian slide-nya atau soalnya. Kemudian jika kita pilih audience fix, maka siswa yang akan mengontrol atau menentukan pergantian soalnya. Kemudian ada interaction. Yang pertama,
Jika kita mengaktifkan hidden result on all slide, artinya di sini menyembunyikan hasil jawaban dari semua slide atau pertanyaan, maka jika diaktifkan, siswa tidak akan bisa melihat semua jawaban dari teman-temannya pada masing-masing soal. Kemudian yang kedua yaitu manual start the countdown on quiz slide. Artinya, siswa dapat melihat waktu durasi pengerjaan tinggal berapa menit atau detik saat mengerjakan soal. Kemudian, quiz from audience atau pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Di mana untuk pilihan yang pertama yaitu on all slide, artinya di semua slide. Jadi, siswa jika diaktifkan, siswa dapat mengajukan pertanyaan di semua slide. Kemudian, yang kedua yaitu only on Q&A slide, artinya hanya di slide dengan tipe Q&A saja siswa dapat mengajukan pertanyaan apabila ini diaktifkan. Kemudian, moderation, menu ini berbayar sehingga tidak saya gunakan. Selanjutnya yaitu comment from audience atau mengizinkan siswa untuk memberikan komentar. Jika ini diaktifkan, maka siswa dapat memberikan komentar pada kuis ini. Selanjutnya yaitu language, yaitu pengaturan untuk bahasa yang akan digunakan pada kuis di tampilan pada HP siswa atau laptop siswa. Di sini kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia agar siswa lebih memahami jalannya kuis. Kemudian, untuk membagikan link, kita dapat mengklik share. Kemudian nanti kita dapat mengcopy link. Selanjutnya kita dapat bagikan link ini ke grup siswa. Kemudian menu present ini digunakan untuk memulai kuis. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita tidak perlu menyimpan kuis ini karena sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian untuk kembali pada menu awal, kita dapat mengklik My Presentation. Maka kita akan kembali pada tampilan awal Mentimeter. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.